Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila Lihawa, NIM 20212009, kelas 3 AHES, Fakultas Syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu analisis regresi linier sederhana, yaitu mata kuliah statistik. Nah, pengertian regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan response. Regresi linier sederhana telah dijelaskan di muka bahwa regresi adalah membicarakan bentuk, hubungan atau fungsi antar dua variabel atau lebih. Perlu ditekankan bahwa dalam bentuk hubungan tersebut terdapat sebuah variabel tak bebas, Y, dengan sekurang-kurangnya sebuah variabel bebas X untuk mendapatkan bentuk hubungan yang sesuai antara variabel bebas X dengan variabel tak bebas Y. Maka kedua variabel tersebut harus dinyatakan dalam nilai yang terukur atau kuantitatif sekurang-kurangnya dengan skala interval. Persamaan regresi linier sederhana. Bentuk hubungan yang paling sederhana antara variabel X dengan variabel Y adalah berbentuk garis lurus atau berbentuk hubungan linear yang disebut dengan regresi linier sederhana, atau sering disebut regresi linier saja, dengan persamaan matematikanya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Apabila A dan B mengambil nilai seperti A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, persamaan akan menjadi Y sama dengan X. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan variabel dependen, variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta sama dengan nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Contoh, untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa, dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa. Variabel Y secara positif. Model persamaan regresi linier sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel response atau variabel akibat dependen. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan, sama dengan besaran response yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat, kurang sigma XY, N sigma X kuadrat, kurang sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY, kurang sigma X, sigma Y, N sigma kuadrat, kurang sigma X kuadrat. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linier sederhana. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Identifikasikan variabel faktor penyebab
prediktor dan variabel akibat respons. Lakukan pengumpulan data, hitung X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Lakukan prediksi atau peramaian terhadap variabel faktor, penyebab, atau variabel akibat. Contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi. Jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali, engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata, min, suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, penentuan tujuan. Tujuan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah 2, identifikasikan variabel penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab X sama dengan suhu ruangan, variabel akibat Y sama dengan jumlah produksi. Langkah ketiga, pengumpulan data. Langkah keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Langkah 5, hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Menghitung konstanta A sama dengan A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat, kurang sigma X, sigma XY, N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. A sama dengan 282, 16,487 kurang 699, 6861, 30, 16, 487 kurang 699 kuadrat. A sama dengan 24,38. Selanjutnya menghitung koefisien regresi B. B sama dengan N sigma XY kurang sigma X, sigma Y, N sigma X2 kurang sigma X2. B sama dengan 30, 6861 kurang 699, 282, 30, 16.487 kurang 699 kuadrat. B sama dengan 145. Langkah 6, buat modul persamaan regresi. Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan min 2438 tambah 145X. Langkah 7, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor, penyebab, atau variabel akibat. Yang pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi. Variabel X, contohnya 30 Celcius. Y sama dengan 24,38 tambah 1,45, 30. Y sama dengan 19,12. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 Celcius, maka akan diprediksi akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. 11. Jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? 4 sama dengan 24,38 tambah 1,45X. 1,45X sama dengan 4 tambah 24,38. X sama dengan 28,38 garing 1,45. X sama dengan 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 Celcius.